Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zainal Arifin. Malam ini saya akan membawa review tentang topik 5. Topik 5 ini berbicara masalah analis data lanjutan. Sangat menarik ya. Dalam proses digital marketing, kita akan mempelajari beberapa sistem analis yang masih tetap dipertahankan untuk digunakan sebagai digital marketer. Pada topik ini kita akan membahas dua outline course yang khusus sangat menarik di topik kelima ini. Ya, bersama saya Zainal Arifin di program Paradiva Bakti Komdiji. Maka di dua outline course ini menjadi outline golden ya, yang sangat bagus buat kita pelajari teman-teman. Jadi kita berbicara masalah analis menggunakan alat analis data. Kita menggunakan tools, kita berpikir, kemudian kita melakukan estimasi, melakukan pengukuran, evaluasi, reporting, bahkan eksplorasi. Dan outline course kedua yaitu analis data perilaku konsumen. Karena berkaitan dengan digital marketing, di topik 5 ini kita akan kupas tuntas tentang penggunaan tools yang paling nyaman ya, paling bagus buat para digital marketer. Oke, para divar sekalian. Jadi tools yang dipakai dengan outline course ini yaitu salah satunya adalah Google Analytics dan Meta Insights. Oke, Meta Insights ini juga banyak digunakan ya para digital marketer, dan sebelumnya kita akan membahas tentang Google Analytics atau GA. Adalah salah satu alat atau tools bantu ya para marketer untuk melakukan analisis digital paling kuat dengan dan banyak yang gunakan ya untuk memahami perilaku pengunjung, kemudian situs web atau aplikasi. Nah, secara detail kita nanti akan membahas bagaimana membaca analisa data menggunakan Google Analytics. Ini sangat menarik ya. Nah, pada Google Analytics itu kalau kita mempelajari ya, salah satu topiknya juga coba saya buka di sini ya. Nah, di Google Analytics itu ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Jadi kita akan bahas ada 6 fungsi ya secara umum tentang Google Analytics. Yang pertama adalah melacak pengunjung website. Jadi kita akan tracing pengunjung website kita ya. Saya buka dulu ya, analis. Nah, ini sudah ada terbuka sebelumnya. Jadi melacak pengunjung website, kemudian menganalisa perilaku pengguna dari website yang dikunjungi tersebut. Yang ketiga adalah sumber traffic ya. Sumber traffic itu dari pengunjung yang datang atau jumlah impression yang tayang ya dari sebuah site yang dikembangkan. Itu akan terlihat dengan ringkas. Jadi ada beberapa fitur yaitu seperti ringkasan laporan, halaman real time, teknologi yang digunakan, atribut pengguna seperti demografi, detail audiens ataupun pengunjung dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah konversi dan tujuan, melacak event atau goal seperti pendaftaran, pembelian, klik tertentu ya, atau funnel konversi. Itu juga merupakan salah satu fungsi analitik yang berlangsung di Google Analytics. Yang kelima adalah segmentasi audiensi. Segmentasi audiensi ini berdasarkan location atau geolocation, kemudian perangkat bahasa, jenis browser, usia dan lainnya. Di sini nanti kita akan bahas tentang geospasial data science untuk analisis. Itu khusus untuk edisi topik
5 ini. Makanya saya bilang di situ adalah topik golden. Nanti saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik survei pengambilan data dan menjadi sebuah data geospasial untuk data science analisisnya. Nah, yang keenam adalah integrasi, yaitu bisa diintegrasikan dengan Google Ads, kemudian Google Search Console, dan platform lainnya. Jadi Google Analytics ini banyak keuntungannya ya kalau kita gunakan, dan itu merupakan hal yang sangat lumrah bagi pengguna Google Analytics ya. Nah, fitur utama daripada Google Analytics 4 atau GA4 adalah event based tracking, kemudian user ID tracking, real time data, exploration tools, dan custom event. Nah, jadi kalau event based tracking itu semua interaksi dihitung sebagai event. Jadi semua engagement, tanggapan itu akan dihitung sebagai event. Bukan hanya tampilan halaman begitu pleng muncul kita cari, namun juga merupakan event. Yang user ID tracking itu melacak pengguna secara lintas perangkat, apakah teknologinya menggunakan mobile dengan basis web atau Android dengan basis mobile, ataupun menggunakan desktop dengan basis web atau aplikasi Google ya, seperti itu. Kemudian real time data, melihat pengunjung yang sedang aktif sebagai pengguna ataupun hanya melihat tampilan pertama, atau kita bisa mengambil kesimpulan melihat engagement atau perilaku interaksi user experience. Jadi kita bisa mengetahui kalau kita buat survei tentang aplikasi ini, tentang UI kita akan tahu kelemahan daripada pengalaman pengguna yang menggunakan aplikasi kita. Dan ada juga namanya exploration tools, yaitu laporan khusus ya, seperti funnel exploration, path analysis. Itu sangat membantu evaluasi daripada si marketer ya, untuk menjadi marketer yang handal. Yang terakhir adalah custom event, bisa buat event khusus, misal klik tombol tertentu CTA ataupun yang lainnya, dan ini sangat membantu. Saya pikir di topik 5 ini adalah topik yang sangat golden ya, sangat banyak yang akan kita bahas dan kita eksplorasi. Nah, sedikit saya akan review tentang analis data science dari Google Analytics. Juga bisa kita gunakan dengan teknik location based advertising. Jadi kalau kita buat ADS, kita bisa menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mendapatkan tags ya, atau tagging dari pasang teks di website, misal ya, salinan kode pelacak, kemudian Google Tag Manager atau GTM yang secara manual dan seterusnya. Nah, itu sangat bisa kita lakukan ya. Kemudian contoh analis yang bisa dilakukan itu apa halaman yang paling banyak keluar, kemudian dari mana pengunjung yang paling banyak melakukan pembelian, apakah mobile user lebih bouncing dibanding desktop, apakah perbedaan perilaku antara pengguna di Jakarta dan Surabaya itu benar-benar memiliki perbedaan atau tidak sama sekali. Nah, tools tambahan untuk pendukung Google Analytics yaitu Google Tag Manager ya, kemudian Looker Studio atau visualisasi data yang bisa dipakai di Google Studio ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah Google Search Console, itu untuk tools tambahan Google Analytics. Nah, untuk Google Search Console ini kita bisa mempelajari juga insights SEO dan perform pencarian organik. Nah, ini contoh untuk geospasial. Di sini ada data jumlah sebaran usaha, di sini ada jumlah bangunan. Jadi kalau kita mau lihat yang usaha ya, teman-teman bisa klik 2 kali. Ini adalah data science yang dibuat dari survei, kemudian diolah menjadi data geospasial atau data layar pada GIS. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman, dan ini yang saya katakan kita belajar golden topic. Nah, ini ada sebaran pelaku usaha berdasarkan lokasi seperti di Ancol, kemudian Angke, Bangga, Cakung. Ini ada color ya, atau namanya itu color map ya, color RAM yang menggunakan kategori. Jadi kalau yang Tomang itu warna merah,